Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal IELTS Reading Practice di Cambridge 17, tes 4, dan passage ketiga. Ini judulnya adalah Timur Gareyev Blindfold Chess Champion. Langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 33 sampai ke 40. Kalau teman-teman mau menyimak pembahasan yang sebelumnya, semua link video yang sebelumnya ada di deskripsi dan juga soal juga ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, nomor 33 sampai 36 itu adalah true false not given. Dan seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, true false not given itu dia akan berurutan. Dan kalau misalkan kita menemukan misalkan kata base jumping di sini, ini di teksnya juga akan mudah kita cari ya kata base jumping ini. Karena dia tidak akan diparafrase. Karena dia kan nama jenis olahraga tertentu ya. Nah, ini akan membantu kita juga untuk menjawab atau menemukan lokasi jawaban nomor 33. Nah, sekarang kita katakanlah jawab nomor 34 dulu nih. Garayev has won competition in base jumping. Dan kalau kita lihat di sini, yang kita ketahui adalah he get his kicks from the adventure sports of base jumping. Nah, he gets his kicks itu maksudnya itu dia mendapatkan semacam dorongan atau motivasinya ya dari base jumping gitu kan ya. Nah, di sini kita tahunya dia mendapatkan motivasi dari base jumping, tapi kita nggak tahu apakah dia sudah menang competition atau belum. Nah, jadi untuk yang nomor 34, jawabannya adalah not given. Karena walaupun dia mendapatkan motivasi, itu tidak ada semacam indikasi bahwa motivasi itu karena juara gitu kan ya. Dan kita nggak punya sinonim ataupun negasi dari kata won competitions. Oke, nah 33 itu akan ada di atasnya berarti ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita cari forthcoming, nah forthcoming itu artinya kan yang akan datang. Dan yang akan datang itu menggunakan kata will di sini kan. Nah, di sini dia juga berbicara soal partisipan saya. Nah, yang dimaksud dengan partisipan di sini berarti kan adalah 50 opponents at once ya. Nah, terus the forthcoming games-nya itu adalah next month-nya berarti kan. Nah, di sini challengers-nya berarti kan participants-nya. Nah, kita lihat nih, apakah challengers-nya itu di blindfold atau tidak. Dan kalau kita perhatikan, di sini katanya adalah will play the game as normal. Nah, kalau normalnya main chess itu kan berarti tidak akan di blindfolded. Nah, kalau misalkan tidak akan di blindfolded, berarti kita bisa kasih kata not di sini. Jadi kan di sini kita bisa bilang will not be blindfolded, karena will not be blindfolded itu kan artinya adalah playing game as normal. Di sisi lain, kalau mereka will be blindfolded, berarti yang ini the game not as normal. Nah, kalau kita bisa saling menegasikan satu sama lain antara teks dan juga dari soal, itu berarti jawabannya akan false ya. Oke, 33 false, 34 not given. Nomor 35 ini juga akan cenderung mudah dicari karena UCLA ini adalah nama tempat, nama kampus yang tidak akan diparafrase. Dan di sini ada kata UCLA-nya ya. Ah, soal bilang UCLA itu the first to carry out research into blindfold chess ya. Nah, kalau misalkan dia itu ada informasi bahwa mereka kedua, ketiga, keempat, berarti adalah false karena itu artinya not the first kan. Tapi kalau misalkan ternyata ada sinonim dari kata the first, misalkan initiate, original, apalagi kalau ada the first gitu, itu udah pasti true. Kalau urutan atau keberapa dia itu mengadakan riset tentang blindfoldnya tidak ada, berarti not given. Nah, di sini yang kita ketahui itu adalah bahwa si researcher at the university at the California in Los Angeles ya, UCLA itu called him in for a test. Nah, they now have their first results. Nah, ini first resultnya itu bukan berarti mereka itu first to carry out research ya, tapi first result itu maksudnya itu result dari tes mereka, yang kita nggak tahu itu yang keberapa. Kalau dibandingkan dengan tes-tes tentang blindfold chess di
kampus lain atau di institusi lain misalkan ya. Nah, di sini setelah itu tidak ada lagi informasi tentang risetnya, terutama tentang urutan atau keberapa mereka, dan ada pun UCLA di sini informasinya tentang who runs a memory lab at UCLA kan. Nah, karena informasinya tidak ada, 35 jawabannya adalah not given. Oke, 36. Di sini ada kata good chess players, sinonimnya ya. Katanya itu are likely to be able to play blindfold chess. Nah, kita akan turun ke bawah, dan sejauh ini sebenarnya kita belum punya kata true ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yakin bahwa ini sudah pasti false, sudah pasti not given, dan juga sudah pasti not given, ini sudah hampir pasti jawabannya adalah true. Karena true itu pasti selalu ada dalam soal true, false, not given, opsi true itu. Cuman kan kita nggak tahu ya, yang lainnya itu apakah dia itu true, false, atau not given gitu kan ya. Nah, jadi kita cek dulu si good chess players itu apakah benar-benar bisa main blindfold chess menurut teksnya. Dan kalau kita lihat di sini itu eh, bukan ya, karena ini kan sejarah tentang si Timur Garyevnya. Dan kalau misalkan kita cari sinonim dari good chess players, di sini kita punya kata accomplished players ya. Nah, accomplished players itu katanya tuh can develop the skill of playing blind even without realizing it, gitu kan ya. Nah, dia bilang bahwa can develop. Nah, kalau develop the skill sama dengan are likely to be able to play kan. Nah, jadi ini synonymous. Nah, kalau synonymous berarti jawabannya adalah true. Good chess players-nya accomplished players, likely to be able to play, bisa bermainnya itu adalah can develop the skill of playing blind. Nah, di sini katanya from this regular players can develop memory for the patterns the pieces make dan sebagainya ya. Nah, ini semua tuh menunjukkan bahwa ada potensi untuk players bisa main seperti Timur Gareyev ini. Jawabannya adalah true. Jadi untuk nomor 33 false, 34 not given, 35 not given, 35 true ya. Oke, nomor 37 sampai 40 kita akan mencari paragraf yang berhubungan dengan research. Dan kebetulan itu ada di paragraf bawahnya ya, yang ada tentang scientist. Eh, Kalau misalkan kita mau cari nomor 37 kita harus cari testing. Oke, lalu di sini ada kata a string of ya. Nah, kalau mau lebih yakin, cari order and also in reverse order. Lalu di sini ini ada berhubungan dengan directing attention. Ini unusual amount of apa ya arti carinya. Oke, terus nomor 40 yang harus kita cari adalah kata inputnya. Dan ada kata in addition ya di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari kata reverse order sama order mungkin ya, yang eh, sepertinya akan lebih unik ya di teksnya, itu kita akan bisa menemukan nomor 37, 38 posisinya ada di mana. Nah, untuk nomor 38 yang dekat dengan order and also in reverse order, itu ada kata both forwards and backwards. Nah, berarti 37 dan 38 itu akan di atas ini. Nah, kalau kita mau cari kata recall, nah ini recall itu adalah repeat, a string of ya, berarti kan serangkaian, itu berarti kan many kan. Nah, dan yang dia harus repeat, yang banyak itu, yang antara forwards and backwards, itu adalah numbers. 38 jawabannya adalah numbers. Kalau numbersnya udah ketemu, nomor 38-nya udah ketemu, kita bisa naik ke atas. Karena nomor 37 itu akan muncul sebelum nomor 38. Kan berurutan ya completion itu. Nah, yang harus kita cari, kita harus cari kata testing.
Nah, ini ada kata tes, dan sebenarnya kan kita langsung tahu ya, yang ditesnya itu apa. Tapi kalau mau lebih yakin, cari sinonim dari kata started-nya. Nah, dan started itu sinonimnya adalah first ya, oke. Dan yang first dilakukan itu adalah tes untuk memory ya. Berarti nomor 37 jawabannya adalah memory. Oke, 39. Nah, 39 kita harus mencari kata yang berhubungan dengan eh, tension ya, yang pertama. Lalu yang berhubungan dengan kata unusual. Dan kalau kita mau bilang normal ya, nah normal di sini eh, kita bisa lihat we didn't find anything, ya gitu ya, other than ya. Nah, berarti eh, dia itu kebanyakan normal ya, kecuali si chestnya ini. Nah, kalau misalkan kita mau cari kata unusual amount ya, unusual amount itu berarti kan found much greater than average sebenarnya kan. Nah, kalau misalkan mau eh, mencari ya kata attention ya, ini ada di sini ya, allocate attention kayak gitu kan ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan itu berarti kan yang ada sebelum attention ini dan yang dia itu jumlahnya greater than average. Nah, kalau misalkan eh, kita mencari juga ya areas of Garayev's brain-nya, ini ada between parts ya of Garayev's brain. Nah, berarti jawabannya langsung kebuka ya. Jawabannya adalah communication. Oke, nah attention ini sudah sampai ujung. Dan untuk nomor 40 itu ada kata in addition. Jadi kemungkinannya itu adalah topik yang baru. Dan di sini masih ada nih paragraf G yang berhubungan dengan riset yang dilakukan oleh peneliti UCLA. Nah, in addition-nya adalah it was not only the hint of something special in Gareth's brain-nya ya. Dan ada kata also, suggest ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ada kata also, was not the only, itu udah pasti ini ada in addition. Nah, the scans raise the possibility ya, itu berarti adalah suggest-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau langsung nemu jawabannya, sebenarnya kita harus cari eh, kata input ya. Nah, tapi katakanlah kalau input itu bingung, berarti kita harus cari juga kata unusual strength. Nah, unusual strength-nya itu adalah may have stronger links to other brain regions ya. Nah, stronger kan sama dengan unusual strength. Lalu di sini ada kata uh, part of his brain, in the part of his brain ya. The part of his brain that deal with itu sama dengan areas of his brain that process. Nah, kan deal with ya. Nah, yang dia proses itu adalah visual image. Apakah kita harus bilang images atau visualnya? Nah, di sini kata input itu sudah noun. Berarti ini bisa diisi oleh antara noun atau adjektif ya sebenarnya ya. Nah, kalau ini noun, berarti dia itu kemungkinan sinonim atau parafrasenya noun juga. Dan ini adalah images ya, yang merupakan sinonim dari kata input. Berarti jawabannya adalah visual. Oke, kita sudah selesai ya membahas semuanya. Ada memory, numbers, communication, dan visual untuk nomor 37 sampai 40. Dan kalau kita submit, harusnya betul 8. Ya, betul ya, 8. Dari semua yang sudah kita bahas, jawabannya sudah betul semua. The false, not given, true, memory, numbers, communication, visual. Ya, kita sudah bahas dari nomor 1 sampai 40, passage 1, passage 2, dan passage 3. Dan teman-teman bisa share nih kalau sudah mengerjakan nilai yang didapat berapa di kolom komentar. Bisa juga kalau ada pertanyaan atau misalkan kebingungan ya dari pembahasan nomor tertentu itu feel free to uh, send ya your questions to me dan I will discuss it ya. Saya coba akan membantu teman-teman untuk bisa lebih paham kalau memang
penjelasan yang saya sampaikan masih kurang ya, kurang bisa menerangkan kenapa jawabannya A, B, atau C. Oke, sampai jumpa di latihan berikutnya. Kita akan bahas soal lain di buku Cambridge ya. Dan ini baru satu set soal dari satu buku Cambridge. Biasanya satu buku Cambridge itu ada 4 tes ya. Dan ini baru tes yang pertama, yang tes keempat. Nanti akan saya kirim video video pembahasan soal Cambridge lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.